Pertama, pecahkan 3 butir telur ayam segar. Selanjutnya, tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram dan setengah sendok teh vanili cair ataupun boleh pakai yang bubuk ya jika tidak punya yang cair. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan maizena dan 1 sendok makan susu bubuk. Jika sudah, tambahkan juga 200 gram tepung terigu protein rendah. Nah, gunakan tepung terigu protein rendah agar mendapatkan tekstur adonan yang halus atau tekstur bolu yang halus. Nah, ini kita ayak. Ini saya jadikan 2 kali ayak karena saringan saya kecil ya. Nah, ini lanjut kita ayak untuk sisa tepungnya. Jika sudah, tambahkan juga 110 ml Sprite. Buka kemasan Sprite pada saat akan digunakan agar kandungan sodanya tidak keluar ya, atau kandungan sodanya masih bagus. Nah, ini kita mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan paling tinggi. Ini kita mixer kurang lebih 5 menit. Untuk bagian pinggiran yang tidak dijangkau mixer, ini bisa kita bantu dengan spatula untuk mengaduknya ke tengah. Nah, ini kita mixer sampai kurang lebih 5 menit atau sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, setelah kurang lebih 5 menit di mixer, kita matikan mixer sebentar. Tambahkan 1 sendok teh SP. Nah, ini kembali kita mixer. Dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi, ini kita mixer kurang lebih 10 menit atau sampai kental putih berjejak. Nah, sama seperti di awal, untuk bagian pinggiran yang susah dijangkau mixer, bisa kita aduk ke tengah. Ini agar semuanya termixer sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini setelah dimixer kurang lebih 10 menit, ini adonannya sudah kental putih berjejak. Nah, untuk lamanya mixer bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, untuk mendapatkan tekstur yang pori-porinya kecil atau halus, ini saya akan mixer kembali atau akan saya lanjut mixer dengan speed paling rendah selama kurang lebih 2 menit. Ini agar pori-porinya kecil ataupun semakin halus. Ini di mixer sebentar saja, kurang lebih 2 menit dengan speed paling rendah. Nah, setelah 2 menit di mixer, ini mixer bisa kita matikan. Adonannya seperti ini ya, halus, kental, putih berjejak. Nah, ini adonan sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya, pisahkan sedikit adonan karena kita akan membuat variasi di atas ataupun di bagian atas bolu. Untuk warnanya disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya akan tambahkan pewarna merah rose. Nah, ini nanti jadinya agak pink-pink ya. Ini kita aduk campur ratakan. Jika sudah dicampur ratakan, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya, masukkan adonan di dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti ataupun kertas minyak. Nah, ini saya gunakan loyang dengan diameter 16 cm, tingginya 7 cm. Jadi nanti hasil bolu kukusnya ini sangat jumbo ya. Di step ini bisa kita ratakan untuk adonannya dan juga bisa kita hentakkan agar udara yang terjerembab bisa keluar. Nah, jika sudah, ini juga bisa kita masukkan untuk variasi warna yang akan kita buat. Ini warna pink ya, saya gunakan, dan ini juga bisa kita ratakan.
Nah, untuk meratakannya di sini saya gunakan tusuk sate. Nah, jika sudah rata semuanya, selanjutnya saya akan buat garis, dan ini saya garis seperti ini ya. Di bagian garisan, agar bolu kukusnya mekar cantik sempurna, ini saya beri gula pasir hanya di bagian yang sudah kita beri garis saja ya. Nah, ini untuk tipsnya agar bolu jumbo mekar sempurna, jangan lupa ditaburi dengan gula pasir ya. Jika sudah, ini siap untuk kita kukus. Kukusan sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Nah, ini akan kita kukus. Hati-hati ya, ini sedikit panas. Nah, ini bisa kita kukus sambil tutup pancinya kita beri dengan kain lap. Ini kukus selama kurang lebih 30 menit dengan api besar. Nah, setelah kurang lebih 30 menit dikukus, bolunya sudah matang dan akan kita lihat ya untuk hasilnya. Ini sangat panas ya, disarankan pas membuka panci tutupnya bisa gunakan serbet ataupun sarung tangan. Nah, ini dia hasilnya bolu kukus jumbo. Ini sangat besar, teksturnya sangat halus, kuenya sangat cantik, mekar sempurna. Nah, ini sangat wangi ya. Nah, ini teksturnya benar-benar halus dan bagian dalamnya juga matang sempurna. Nah, selagi masih panas, agar tidak berair bagian bawahnya ataupun tidak berkeringat, ini bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Tekstur kuenya sangat lembut dan menul-menul. Nah, untuk video kali ini sekian dulu ya. Semoga video ini bisa membantu dalam membuat bolu kukus. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.